Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Dea Sudawati. Pada kali ini kita akan belajar materi ekonomi kelas 12 bab kedua ya, tentang persamaan dasar akuntansi. Kompetensi dasarnya adalah KD 3.2 mendeskripsikan konsep persamaan dasar akuntansi. KD 4.2 menyajikan persamaan dasar akuntansi. Tujuan pembelajarannya, setelah kalian mengikuti pembelajaran kali ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan pengertian persamaan dasar akuntansi, dapat menyebutkan unsur-unsur persamaan dasar akuntansi, dapat menjelaskan bentuk persamaan dasar akuntansi, dan dapat menganalisis transaksi dan catatan dalam persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi merupakan hubungan antara harta, utang, dan modal dalam satu posisi keuangan perusahaan. Nah, jadi nanti itu ada kolom persamaan dasar akuntansi. Di sisi kiri itu merupakan harta, dan di sisi kanan itu merupakan utang ditambah modal. Nanti itu harus seimbang posisi antara harta dengan utang ditambah modal. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat slide selanjutnya. Nah, unsur-unsur akuntansi itu ada 3. Yang pertama, harta atau disebut dengan aset, ada utang atau disebut dengan kewajiban, dan ada modal atau disebut dengan ekuitas. Harta itu adalah kekayaan yang dimiliki perusahaan yang dapat memberikan manfaat di masa yang akan datang. Yang termasuk ke dalam harta itu ada kas, piutang, peralatan, perlengkapan, tanah, bangunan, dan kendaraan. Nah, kita bahas satu-satu ya. Kas ini adalah alat pembayaran milik perusahaan yang siap digunakan. Nah, contohnya seperti uang tunai atau cek. Pokoknya kalian ingat kalau ada uang masuk atau uang keluar, itu adalah namanya kas ya. Kemudian piutang. Nah, piutang itu contohnya seperti ini. Misalkan ibu perusahaan menjual ini ya, fotokopian, misalkan menjual pulpen. Nah, ada yang membeli, misalkan namanya Rina. Nah, Rina membeli barang ke ibu, beli pulpen. Pulpennya sudah dibeli, sudah diambil oleh Rina, tetapi uangnya belum bayar ke ibu. Nah, oleh ibu dicatat sebagai piutang. Sedangkan oleh si pembeli itu oleh Rina, karena dia belum bayar ke ibu sebagai pemilik fotokopian, disebut dengan utang. Jadi piutang itu adalah uang perusahaan yang ada di pihak lain ya. Jadi uangnya itu belum diterima oleh si pemilik perusahaan. Kemudian ada peralatan. Peralatan ini adalah alat yang dimiliki perusahaan yang digunakan dalam kegiatan operasional jangka panjang. Nah, jadi peralatan ini bisa digunakan lebih dari 1 tahun atau yang masa pakainya itu lebih dari 1 tahun. Misalnya seperti telepon, printer, komputer, kursi, meja, ya itu kan bisa dipakai dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Dan perlengkapan, kalau ini kebalikannya, jadi alat perusahaan atau pelengkap aktivitas perusahaan yang beroperasi dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun atau masa pakainya kurang dari 1 tahun. Contohnya seperti kertas, ballpoint, tinta. Nah, itu kan akan habis kurang dari 1 tahun ya. Kemudian tanah. Kalau tanah ini adalah lahan berupa tempat suatu bangunan itu berdiri. Nah, tanah itu ya pijakan si bangunan atau ya bangunan perusahaan itu berdiri. Kalau bangunan itu gedung permanen yang dimiliki atau digunakan oleh perusahaan. Ya, jadi tempat kantornya, pabriknya, nah itu disebut dengan bangunan. Dan ada kendaraan. Kendaraan itu adalah transportasi yang dimiliki oleh perusahaan yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Nah kan kalau kita punya perusahaan untuk mengirimkan barang atau misalkan untuk membeli barang itu kan butuh kendaraan ya. Jadi kendaraan yang dipakai untuk operasional perusahaan dimasukkan ke dalam akun kendaraan. Dan lanjut ke utang. Utang adalah kewajiban yang harus dikeluarkan perusahaan kepada pihak lain karena melakukan pinjaman. Termasuk ke dalam utang, contohnya ada utang usaha,
utang bank atau utang gaji. Jadi misalkan kalau kita bayar gaji kepada karyawan sekarang bulan September. Nah, harusnya kan kemarin Agustus telah dibayar, tapi saat bulan September itu belum dibayar, maka disebut dengan utang gaji. Kalau utang usaha ini utang yang berhubungan dengan usahanya. Kalau utang bank ya contohnya si pemilik perusahaan atau perusahaan pinjam ke bank, nah disebut dengan utang bank. Kemudian lanjut ke modal. Modal itu adalah hak pemilik atas kekayaan bersih perusahaan. Ya, yang termasuk ke dalam modal itu adalah modal dan privilege. Nah, kalau privilege ini dia akan mengurangi modal. Kenapa? Karena privilege itu merupakan pengambilan pribadi si pemilik perusahaan. Jadi dia pinjam ya, dia ngambil uang perusahaan atau mengambil untuk keperluan pribadi. Nah, ini akan mengurangi modal dari perusahaan. Adapun akun-akun yang mempengaruhi modal. Yang pertama ada pendapatan dan yang kedua ada beban. Pendapatan ini yaitu hasil atau penghasilan yang diperoleh perusahaan. Jadi misalkan saat mendirikan perusahaan, ya pastilah ada penghasilan yang diperoleh oleh perusahaan. Contohnya, punya perusahaan menjahit, saat kita telah selesai menyelesaikan pekerjaan langganan, misalkan menjahitnya telah selesai, kemudian si pelanggan itu membayar jasa atas menjahit. Nah, itu kan menjadi pendapatan dari perusahaan. Ini disebut dengan pendapatan jasa. Kemudian, kalau beban itu pengorbanan yang terjadi selama melakukan kegiatan usaha untuk meroleh pendapatan. Nah, beban ini berupa biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Contohnya, untuk membayar gaji karyawan disebut dengan beban gaji. Dan untuk membayar listrik, pasti misalkan kalau menjahit kan diperlukan listrik, disebut dengan beban listrik. Atau misalkan ternyata tempat usahanya itu adalah sewa, bukan milik sendiri, maka disebut dengan beban sewa. Nah, adapun fungsi persamaan dasar akuntansi. Fungsi dari persamaan dasar akuntansi itu berguna untuk mengetahui perubahan kekayaan dalam perusahaan setiap terjadi transaksi dan mengetahui berapa yang telah digunakan dan dibelanjakan dalam satu periode akuntansi. Di persamaan dasar akuntansi ini kita bakal tahu berapa sih harta dari perusahaan atau utang perusahaan itu berapa dan modalnya itu sisanya berapa. Nah, harta itu harus sama jumlahnya dengan utang ditambah modal. Bentuk persamaan dasar akuntansi itu adalah harta sama dengan utang ditambah modal, di mana harta itu adalah aktiva, sedangkan utang ditambah modal itu adalah pasiva. Maka jumlah harta ini harus sama dengan utang ditambah modal, atau jumlah aktiva harus sama dengan jumlah pasiva. Turunan dari rumus di atas adalah utang sama dengan harta dikurangi modal, atau modal sama dengan harta dikurangi utang. Jadi jika kita ingin mencari utang, maka rumusnya harta dikurangi modal. Jika kita ingin mencari modal, harta dikurangi utang. Contohnya kalau dimasukin ke dalam rumus, kita ingin mencari tahu modal jika hartanya 100 dan utangnya 30, maka modalnya adalah 70 juta. Seperti itu ya. Nah, berikut adalah contoh soal untuk persamaan dasar akuntansi. Nah, di sini ada contoh soal Pak Andi membuka usaha bengkel bernama Andi Motor. Berikut ada transaksi selama bulan Juni. Nah, ini ada 6 transaksi ya. Oke, kita bahas satu persatu. Untuk tanggal 1, Pak Andi menyetorkan uang pribadinya ke perusahaan sebesar 50 juta sebagai modal awal. Nah, analisis transaksinya berarti disetorkan uang pribadi, berarti kasnya bertambah ya, ada uang masuk berarti kasnya bertambah dan disetorkan sebagai modal awal, modalnya juga bertambah. Maka ditulis persamaan dasar akuntansinya sebagai berikut. Nah, ini untuk persamaan dasar akuntansi kolomnya itu ada tanggal,
Harta terdiri dari kas, perlengkapan, dan peralatan. Ini rincian harta disesuaikan dengan soal ya. Kemudian pasifa, utang plus modal. Nah, tadi modalnya bertambah. Modalnya bertambah 50 juta. Terus uang kas masuk dong 50 juta. Nah, maka balance tuh hartanya 50 juta. Nah, untuk mengecek keseimbangan, harta 50 juta, utang tambah modal, utangnya 0, modalnya 50 juta. Maka balance ya, atau seimbang 50 juta. Soal yang kedua, tanggal 5, perusahaan meminjam uang ke bank sebesar 20 juta. Analisis transaksinya, pinjam uang ke bank, berarti timbul utang, ya utangnya bertambah. Terus, karena pinjam uang, otomatis perusahaan juga ada uang masuk, ya uangnya bertambah. Maka analisisnya utang bertambah, kasnya juga bertambah, ya uang tunainya bertambah. Nah, penulisannya ini di kas uang bertambah 20 juta, kemudian utangnya bertambah 20 juta. Setelah itu, transaksi tanggal 1 dengan tanggal 5 jumlahan. 50 juta tambah 20 juta, 20 juta. Perlengkapan masih 0, peralatan masih 0. Utangnya 0, tadi tanggal 5 utangnya bertambah 20 juta, maka saldonya 20 juta. Modalnya tetap ya, tidak ada penambahan 50 juta. Nah, untuk mengecek keseimbangan, betul ya, hartanya 70 juta, utangnya masukin 20, modalnya 50, jadi 70 juta. Seimbang antara harta dengan utang ditambah. Tanggal 10, membeli perlengkapan bengkel secara tunai sebesar 12 juta. Analisisnya saat beli perlengkapan, berarti perlengkapannya bertambah saat kita membeli. Kemudian karena beli secara tunai, otomatis uang kas perusahaan berkurang, maka analisisnya perlengkapan bertambah, kas berkurang. Kita lihat tabelnya. Nah, maka kasnya berkurang 12 juta, perlengkapannya bertambah 12 juta. Kita tambahkan ya saldo ini, saldo kas 70 dikurangi 12 juta, maka sisanya 58 juta, perlengkapan jadi bertambah 12 juta, perlengkapan masih 0, utangnya tetap ya masih 20 juta, 50 juta untuk modal juga tetap. Untuk mengecek keseimbangan kita lihat, nah harta 58 juta kas tambah perlengkapan 12 juta, hartanya 70 juta, utangnya 20 juta, modalnya 50 juta, maka seimbang 70 juta. Lanjut tanggal 16, menerima pendapatan jasa sebesar 5 juta. Untuk analisisnya, menerima pendapatan otomatis ada uang masuk, maka kasnya bertambah. Kas bertambah, maka akan berpengaruh terhadap modal, maka modal pun bertambah. Jadi analisisnya kas bertambah dan modal bertambah. Kita lihat di dalam tabel. Masukkan ya, kas bertambah 5 juta, kemudian modal bertambah 5 juta. Kemudian kita jumlahkan saldo terakhir, kas 58 juta ditambah 5 juta menjadi 63 juta. Perlengkapannya tetap 12 juta, peralatannya masih 0. Utangnya tetap 20 juta dan modal menjadi bertambah ya, 50 tambah 5 menjadi 55 juta. Untuk mengecek keseimbangan, kita lihat kas 63 juta, perlengkapan 12 juta, maka total harta menjadi 75 juta. Kemudian utang 20 juta, modal 55 juta, ditambahkan menjadi 75 juta, maka seimbang ya. Kemudian transaksi tanggal 23, Pak Andi mengambil uang kas untuk keperluan pribadi, maka ada kas yang berkurang sebesar 3 juta, modalnya juga otomatis ikut berkurang. Kas berkurang, modal berkurang, analisis transaksinya. Kita lihat, masukkan ke dalam kolom, kasnya berkurang 3 juta, modalnya berkurang 3 juta. Kita kasih keterangan pengurangan modal dari Paypul. Kasnya 63 juta dikali 3 juta, 60 juta. Perlengkapan tetap ya 12 juta. Peralatan masih 0, utangnya 20 juta tetap, modalnya 55 juta dikali 3 juta, sebenarnya 52 juta. Kita cek keseimbangan, harta harus sama dengan utang tambah modal, hartanya 60 juta.
merupakan 12 juta, utang 20 juta, modal 52 juta, harta dijumlahkan 72 juta, utang dijumlahkan 72 juta. Seimbang. Nah, kasus terakhir, membeli peralatan bengkel secara kredit kepada toko makmur sebesar 2 juta. Nah, karena beli secara kredit, otomatis utang perusahaan bertambah 2 juta. Ya, karena dicicil belinya, maka utang perusahaan bertambah. Kemudian, karena belinya peralatan, otomatis peralatan kita menjadi bertambah. Inilah analisa transaksinya. Utang bertambah, peralatan bertambah. Kita lihat ke dalam kolom. Masukkan ya, peralatan yang pertama 2 juta, utangnya bertambah 2 juta. Nah, jumlahnya bertambah. Nah, kita hitung saldo akhirnya. Kas tetap 60 juta, uang kapasitas 12 juta. Peralatan menjadi 2 juta. Kemudian utangnya menjadi bertambah 22 juta dan modalnya tetap 52 juta. Maka cek keseimbangan, hartanya 60 juta, kas ditambah kelengkapan 12 juta, tambah peralatan 2 juta, hasilnya 74 juta. Utang ditambah modal, utangnya 22 juta, modalnya 52 juta, dijumlahkan menjadi 74 juta, maka seimbang. Nah, maka hasil akhirnya pencatatan persamaan dasar itu seperti ini ya. Nah, di sini jangan lupa ditulis nama perusahaan, kemudian tabel persamaan dasar akumulasi dan periode pencatatan. Nah, inilah tadi transaksi 1 sampai tanggal transaksi 30 ya. Hasilnya seperti ini. Sampai di sini dulu ya pembelajaran kali ini. Terima kasih sudah menyimak materi ini sampai akhir. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi kalian. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.